Ustadz Maulana nih, saya mau bertanya Ustadz Maulana. Iya. Benarkah ada cara khusus dalam menegur pemimpin kita Ya. atau yang lebih tua? Tapi kan, Cara menegur pemimpin atau cara menegur orang yang lebih tua? iya kadang karena gini Ustadz, kita kan suka segan ya, atau bahkan takut duluan nih pemimpin Ya. kita salah, tapi kita mau menegur, ada nggak cara khususnya? Ada nggak caranya? Nih, Ya, saya silakan, langsung Ustadz Maulana, bahas ya. silakan. Izin A dan Teta AA Ilman sama Teta Sam. Ah, Teta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Ayyamul Bid, tepatnya 15 Zulqaidah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan 15 hari lagi menuju Zulhijjah. Berarti 25 hari lagi kita akan lebaran. Buat kita semua, mohon maaf. Pertanyaan Mas Rian ini harus saya kasih perlihatkan lewat gerakan praktek. Coba deh. Mas Rian berdiri. Nah, Mas Rian, aku ini contohnya jadi drivernya. Bawa mobil. Saya mau bawa ke jurang. Apa yang Mas Rian lakukan? Tegur dong Ustadz. Tegur bagaimana Pasti cara tegur. negurnya? Maaf Nah, Pak, kok atau ada mobil besar, hampir tabrakan. Cara negurnya gimana? hati-hati Pak, ada mobil besar di Oh depan. gitu. Tepuk tangan dulu dong. Silakan. Ini caranya Rian. Kalau bagaimana jangan sampai mengagetkan dia. Justru kalau mengagetkan tambah panik. Maka teknik yang kita gunakan ketika kita menegur atasan, mohon maaf tanpa menggurui, harus niatnya karena Allah. Bukan karena aku lebih hebat dari pemimpin itu. Tidak begitu caranya. Sebenarnya kita malu sebenarnya kalau menganggap diri kita lebih pintar dari orang. Berarti Anda sombong. Harusnya kita menegur orang yang lebih tinggi jabatannya, atau atasan, atau orang yang lebih tua, atau orang yang dituakan, mohon izin. Harus niatnya karena Allah, bukan karena memperlihatkan kita lebih baik daripada dia. Kemudian apa lagi? Ketika kita menegur pimpinan, atasan, atau siapapun, maka harus berdasarkan karena keilmuan kita. Bukan karena katanya, menurut. Jangan katanya dan karena menurut. Maka kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka serahkanlah pada ahlinya. Pertanyaannya, kita memang harus memberitahukan secara ilmu kita sebenarnya. Untuk mengingatkan, sebenarnya tidak begitu caranya. Jadi mohon izin, kita senantiasa contoh, saya kan tidak tahu mekanik, tidak tahu ENPAR, elektronik dan sebagainya. Tetap saya bertanya kepada ahlinya. Mohon maaf, kepada ahlinya harus. Kepada semuanya, ya itu. Kemudian yang berikutnya, berakhlaklah ketika kita akan menegur. Yang paling aman sih, kita lihatlah orang-orang tua kita dulu itu luar biasa. Pergi bertamu, berdua-duaan dalam menyampaikan, kayaknya tidak begitu ya caranya. Jadi orang yang kita tegur tidak dipermalukan. Jangan sementara pidato kita mendemo, sementara itu tidak benar. Kalau bagusnya kita datang ke rumahnya, ikut salat berjamaah. Bisa nggak saya salat berjamaah di rumah? Boleh, boleh. Nah, jadi kita berjamaah berdua, kemudian kita ngobrolin. Makanya cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat. Ketika kita menegur orang yang bijaksana, orang yang berilmu, para pimpinan, kemudian orang yang dituakan, tapi di depan orang banyak, kata Imam Al-Ghazali, berarti Anda sedang mempermalukan dia. Jadi jangan mempermalukan. Nah, kalau tahapan ini sudah kita jalankan, niatnya karena Allah, berilmu, berakhlak, kemudian cari waktu, maka izin, bersabarlah. Bersabar, tahan dulu. Tahan. Karena hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam disuruh bersabar dan mendakwai Fir'aun dan sebagainya. Masya Allah, berarti kita harus mencari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat. Dan berakhlak juga. Berakhlak. Karena nggak mungkin kita harus menegur atasan kita atau orang yang lebih tua tuh di depan orang ramai. Gitu. Ada orang tidur, belum salat subuh. Maaf ya, pinjam gerakan ini. Orang tidur. Tujuan kita bagus sih untuk memongkon dia salat, tapi kita tendang. Subuh, salat. Astagfirullahaladzim. Tidak begitu. Itu nggak ada akhlak namanya ya Ustadz ya? Tidak berakhlak. Iya nggak boleh. Masya Allah, terima kasih banyak masukannya, ilmunya Ustadz Maulana. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu Ustadz, tarik nafas dulu Ustadz, tarik nafas pelan-pelan.